ada beberapa hal yang belum siap. Dan kita mau bahas nih ya, kita mau bahas beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk itu ya. Oke. Jadi ini 7 langkah, nanti silahkan aja kalau misalnya ada diskusi langsung aja ya di kolom chat atau resen atau putus cut off atau menyela, saya juga nggak apa-apa, bukan mencela ya. Oke. Ini yang harus disiapin teman-teman, ada beberapa hal yang harus disiapkan ya. Saya nggak pengen pada saat kalian ujian yang kondisinya itu sudah cukup tegang gitu ya, itu makin menjadi tegang gitu ya. Apalagi kalau bertemu dengan penguji dari luar ya, suasananya animenya tuh udah beda gitu ya, udah ada rasa kekhawatiran yang umumnya terkena dua hal, satu karena nggak kenal, dua karena tipikalnya kalau eksaminer dari luar itu either mereka akan mendukung Anda atau sebaliknya. Dan dari 10 kasus sekitar 7 kasus ini sebaliknya gitu ya. Sebaliknya ini bukan artinya mencari kesalahan, tapi memberikan satu pandangan yang berbeda yang sehingga membuat Anda makin ragu dengan hasil Anda. Nah, kita harus siap-siapin itu dulu ya. Makanya saya memasukin tema ini. Pertama, yang harus dipikirkan menyiapkan berkas ujian. Jadi tolong teman-teman mulai, ada 7 ya, mulai dari sekarang kalau ada sebidang hasil, sidang 2 ataupun sampai ujian tertutup, itu harus nyiapin berkas. Berkasnya apa aja yang harus disiapin, dan saya menyarankan gini, ada seorang mahasiswa itu yang saking bingungnya, dia tuh nyari berkas kemana-mana gitu, sehingga akhirnya examiner tuh nungguin dia buka berkas, dia harus cari di mana. Jadi saya selalu menyarankan nih, sebelum ujian itu bersihkan desktop Anda bersihkan. Kalau di Windows 11 itu ada fitur yang cukup bagus ya, jadi kita bisa clean up desktop gitu ya. Di bagian bawahnya itu ada, jadi kalau teman-teman lihat ya, di sini nih, di sini kita bisa buat desktop baru nih. Nah, buat desktop baru, new desktop, jadi enak tuh ya. Jadi teman-teman bisa lihat itu ya, jadi bisa lihat new desktop. Dan desktopnya bersihin, taruh semua berkas ujian Anda di situ ya. Jadi jangan ada screenshot tentang tentang tagihan abang-abang cilok lah dan sebagainya, nggak perlu ada gitu ya. Jadi jangan ada itu, karena saya pernah lihat tuh ada tagihan kredit KPR gitu, dia pasang itu, jadi masuk ke arah sana. Jadi itu hindari, jangan sampai ada yang kayak gitu ya. Jadi benar-benar satu layar bersih, isinya itu kalau perlu dikasih angka. Satu misalnya slide, dua itu naskah, tiga itu publikasi, empat itu lampiran. Jadi gampang otak Anda mikir ngurutin ya. Seringkali nyari-nyari di berkas gitu ya, yang nggak nemu-nemu gitu ya. Nah, berikutnya setelah udah naskah disertasi ditaruh di desktop, jadi saran saya buat satu folder ya. Buat satu folder, kasih nama itu misalnya sidang ujian gitu. Sidang pertama gitu. Kasih folder, di dalamnya semua taruh di situ. File-file PDF dan sebagainya. Ya. Udah ditaruh semua, berikutnya naskah publikasi dan korespondensi juga ditaruh lagi. Korespondensi itu kadang ada yang nanya, publikasi kamu di mana gitu ya. Coba saya pengen lihat dong komentar reviewer kamu gitu kan. Itu kalau teman-teman gak nyiapin, itu cari ke email kemana itu lama, bener nggak? Harus scroll, itu makanya disiapin semuanya. Publikasi, korespondensi jadiin satu PDF ya, berurut ya. Versioning juga mungkin ditanyakan gitu ya. Sampai ada yang nanya, jadi gini kasusnya, ada seseorang yang publikasinya itu agak ajaib. Submitnya itu tanggal 25 Maret, tanggal 29 Maret udah diterima. Nah, examiner lalu bertanya, oh apa aja yang kamu revisi dari 25 sampai 29? Nah itu, jadi teman-teman juga harus nyiapin itu ya. Kadang-kadang sampai ke arah sana. Oke. Terus kamu kalau misalnya teman-teman ini punya suatu produk, misalnya sistem pencarian atau misalnya aplikasi atau misalnya proses interview yang ingin didokumentasikan, tolong siapkan video pendek 5 menit. Misalnya contohnya ada software, ini khususnya untuk yang software, ada softwarenya di script capture gitu ya, pakai Clipchamp atau pakai Camtasia atau apapun itu yang direkam
ya, terus kemudian disematkan ke presentasi, ya, disematkan ke presentasi. Atau enggak, kalau rekan-rekan itu mau melakukan live demo, misalnya saya pengen live demo tentang sistem rekomendasi gitu ya, maka tolong semuanya server udah dinyalakan, script udah di-compile, Python-nya udah dalam kondisi terbuka gitu ya, Python-nya, CLI-nya, Visual Studio udah dalam kondisi terbuka semua. Jadi jangan sampai begitu mulai itu dalam kondisi masih tertutup. Jadi buka semua. Kalau perlu hati-hati ya. Kalau teman-teman punya memori sekitar 8 sampai 16 bisa dibuka semua berkas. Jadi nanti tinggal alt tab aja. Ya, berkas-berkas ini yang harus disampaikan. Tapi berkas-berkas seperti korespondensi yang belum tentu dipakai, nggak usah dibuka dulu. Tapi yang penting udah ada di desktop. Gitu ya. Oke. Ingat, naskah yang harus sesuai waktu. Sering banget teman-teman yang khususnya disertasi, itu presentasi, itu 44 slide. Cuma waktunya itu cuma 30 menit. Jangan sampai kayak gitu. Ya. Kalau 30 menit harusnya tuh maksimum 30 slide. Harusnya maksimum 30 slide. Perbanyak diskusi di belakang aja, nggak usah takut. Perbanyak diskusi di belakang. Fokus aja ke inti-inti deliverable, novelty, terus kemudian prosesnya, metodenya, riset desain. Jangan terlalu banyak ngomong terkait dengan literatur research, jangan terlalu banyak ngomong terkait dengan dasar teori, ya, atau misalnya background, nggak usah. Ya, nggak usah itu. Pendek-pendek aja. Kalau 30 menit, estimasi saya 30 slide cukup. Kalau pengen lebih, tolong sisanya di hide aja, ya. Jadi jangan dimasukkan semua, itu malah jadi kalian nggak menikmati ceritanya, tapi pengen cepat selesainya, bener kan ya? Nah, ini malah pengen cepat selesainya sudah selesai. Jadi tolong. Ya. Kenapa konsolidasi seperti itu? Satu, examiner itu udah tahu bidang Anda. Examiner itu udah pegang naskahnya seminggu sebelumnya. Jadi mereka udah baca, sehingga kalian nggak perlu define lagi. Ya. Lain halnya kalau misalnya sidang pertama, kemajuan pertama, atau misalnya kompre itu mungkin, tapi begitu udah kedua dan sampai sidang tertutup itu udah beda suasananya, ya. Gitu. Nah, dokumen penunjang, jangan lupa disiapkan dokumen penunjang. Dokumen penunjang itu apa aja sih? Satu, misalnya formulir survei. Kalau teman-teman pakai survei, pakai interview, pakai apapun, tolong disiapkan formnya. Kalau ada URL berupa Google Form, disampaikan Google Form. Kalau isiannya berupa isian manual, di-scan, ya. Kayak kadang ada yang nanya. Misalnya contoh kejadian yang nanya tuh biasanya kalau kejadiannya teman-teman punya penelitian, terus datanya tuh terlalu indah, gitu ya. Ada kejadiannya kayak gitu. Ditanya. Nah, begitu teman-teman harus buat sampel. At least sampelnya 3 cukup. Ya, sampelnya. Kalau ada data yang dibuang, data pencilan gitu ya, data yang dibuang, tolong disertakan juga sebagai sampel. Jadi umumnya sampel yang baik banget ngisinya, sampel yang biasa aja, sampai sampel yang buruk. Ya, di sampel formulir survei. Oke. Kalau ini wawancara, verbatimnya tolong dimasukkan. Verbatim tahu ya wawancara verbatim? Bedanya dengan yang biasa. Jadi verbatim itu sampai kata-kata h, ya, itu dimasukin. Bukan cuma ringkasan, ya, gitu. Oke. Kalau misalnya verbatim wawancara ini disimpan dalam terutama ini yang benar-benar memperoleh hasil kontribusi dari wawancara ya. Kalau cuma untuk validasi sih nggak perlu juga, ya. Kalau untuk validasi verbatim nggak perlu ada, ya. Dataset, tolong siapkan dataset karena ada beberapa peneliti atau examiner yang menanyakan, terutama yang machine learning ya, menanyakan datasetnya, atributnya, algoritmanya, dan sebagainya. Pakai XGBoost, terus apa metriknya gitu ya, dan features-nya itu ditanyain. Ya, jadi tolong siapin datasetnya juga, ya, dalam kondisi terbuka. Oke, kalau di cloud ya sampai di cloud. Ya, gitu. Kode sumber GitHub, beberapa examiner yang technical banget, mereka pengen lihat prosesnya. Misalnya Pak Aryo, Pak Sunu, dan sebagainya, dia bahkan pengen lihat script Python-nya. Jadi kalau misalnya itu ada, tolong taruh semua kode sumber di GitHub atau apa sehingga mudah diaksesnya. Ya, gitu ya kira-kira. Dan yang satunya lagi, kalau ada manual penggunaan. Jadi saya pernah menemukan gitu ya, ada yang berupa hasilnya sebuah tools di Excel gitu ya.
Begitu hasilnya berupa ditulis di Excel, ya, maka harus dipikirkan tuh ya manual penggunaannya. Biasanya di lampiran itu teman-teman sertakan. Ya, contohnya misalnya siapa ya yang harus ada manual? Bu Elisa misalnya. Bu Elisa itu ada nggak nih? Ada ya. Bu Elisa itu dia buat satu tools untuk mengukur outcome based education. Ya, ada manualnya. Ya, ada manualnya cara menggunakan tools. Pencariannya juga seperti itu. Oke ya. Oke, berikutnya menyiapkan cerita. Jadi yang paling penting untuk examiner luar itu adalah sebuah storytelling. Storytellingnya itu sebenarnya dikemas dalam presentasi teman-teman. Sehingga saya selalu menyarankan lebih bebas lagi dibanding conference presentation. Lebih bebas tuh teman-teman gak usah mikirin agendanya itu pendahuluan ini enggak, feel free aja. Yang penting ceritanya dapat. Ya, ceritanya tuh harus terdiri dari masalah ya. Masalah, kenapa masalah itu penting, tantangan menyelesaikan masalah. Jadi kenapa sih masalah ini masih layak untuk dipermasalahkan gitu ya. Oke, jadi ada masalah, mengapa masalah itu penting, kemudian tantangan menyelesaikan masalah, kemudian apa yang sudah dilakukan oleh peneliti lain gitu ya. Mereka melakukan apa gitu. Ini khususnya untuk sidang sidang tertutup gitu ya. Sidang tertutup. Ya. Apa yang sudah dilakukan penelitian lain, kemudian usulan penyelesaian masalah yang mungkin possible ya. Salah satu konsep keteknikan itu harus, ini yang membedakan teknik dengan non teknik ya. Teknik itu harus kompleks problemnya kompleks. Kalau problem kompleks itu artinya apa sih? Problem kompleks itu problem yang mempertimbangkan banyak constraint. Makanya complex problem is multiple realistic constraint. Problem with multiple realistic constraint. Jadi problem yang punya constraint nyata. Constraint-nya itu bisa dari sudut pandang ekonomi, teknis, dan sebagainya. Ekonomi itu misalnya biaya cloud computing, teknis itu misalnya lambatnya pencarian, dan sebagainya. Ya. Complex problem, multiple realistic constraint with multiple realistic solution. Tuh, kata kuncinya, multiple realistic solution. Jadi di usulan penyelesaian masalah, kalian tuh nggak cerita, ini loh solusinya yang saya usulkan. Enggak. Teman-teman cerita, ini loh 3 kemungkinan usulan yang bisa dilakukan untuk solusi masalah ini yang bisa kita improve. Misalnya 3. Terus habis itu baru merucut ke 1. Ya. Jadi jangan langsung 1. Karena kalau misalnya langsung 1, nanti examiner pasti akan bertanya-tanya kenapa nggak pakai pendekatan gini, kenapa nggak pakai AHP aja, kenapa harus ini, dan sebagainya. Nah, kalau perlu itu disiapkan satu table yang isinya possible alternative solution. Ya, gitu ya kira-kira. Oke, jadi itu. Kemudian pertanyaan penelitian dan hipotesis. Nah, ini harus ada ya. Ini harus ada di slide presentasi kalian. Oke, metode yang diusulkan. Research desainnya kayak gimana? Ya, research desainnya kayak gimana? Saya selalu menyarankan ini bentuknya diagram. Bentuknya diagram, ada outcome-nya setiap diagram apa dan sebagainya. Hasilnya, ini bebas. Pengen berapa panjang pun bebas. Tapi asumsi kita karena kalian cuma punya waktu 30-45 menit, sekitar 30 slide lah. Ya. Validasi hasil, harus ada validasi hasilnya. Dan validasi hasil ini bukan cuma cerita memenuhi atau tidak memenuhi Cronbach Alpha ya, enggak. Harus ada reason, story, kenapa kita melakukan validasi itu. Contohnya, kenapa kita melakukan validasi pencarian 20 kali. Apa reasonnya? Dasarnya apa? Hasilnya apa? Kenapa kita harus melakukan 3 kali validasi ke pengguna, validasi secara load testing misalnya dengan validasi yang lain. Kenapa perlu itu? Itu harus ada. Jadi bukan cerita kita akan melakukan 3 validasi hasil, tapi harus cerita juga kenapa kita melakukan 3 validasi hasil. Apa yang kita validasi? Umumnya kalau teman-teman yang buat model, pertama tuh yang harus divalidasikan strukturnya. Setelah strukturnya divalidasi, fungsi dari strukturnya. Nah, terus yang ketiga, kelayakan kalau struktur atau arsitektur itu diterapkan. Umumnya 3 itu. Nah, itu harus dijelaskan. Ya, kenapa melakukan. Ya, kesimpulan tolong nggak usah paragraf, hindari. Kesimpulan itu cuma tidak
tidak menerima itu hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian. Udah itu aja ya. Jadi harus storytelling. Ingat cerita. Lihat-lihat siapa yang uji. Lihat-lihat siapa yang uji. Kalau yang uji itu, kan Anda bisa kepo dong di ResearchGate. Dia bidangnya meneliti apa aja. Ya. Oke. Begitu kalian menemukan satu examiner yang umum di bidang Anda, misalnya nih Anda sistem informasi, tetapi examinernya itu orang komputer engineering, maka carilah cerita. Carilah cerita yang sifatnya analogi, yang bisa bantu beliau-beliau itu memahami. Ya. Itu. Tapi kalau examinernya itu ternyata sistem informasi, terus kemudian pengujinya sistem informasi juga, hati-hati. Hati-hati. Kenapa? Karena kalian bukan ditanya terkait dengan substansi penelitian, tapi ditanya dulu tentang teori-teori. Teori-teori. Dan jangan sampai terjadi falasi. Falasi itu artinya teman-teman sesat. Gitu. Misalnya contohnya, oke, sistem informasi itu ada berapa jenis ya? Misalnya, sama pertanyaan kayak gitu. Kayak gitu. Oke, sistem informasi yang rekomendasi itu kira-kira bentuknya seperti apa? Kasih contoh gitu. Sampai ke arah sana. Karena mereka pengen make sure dulu kalau fondasi kalian udah benar. Ya, jadi be aware. Ya. Nah, oke. Nah, kemudian setelah itu kita menyiapkan presentasi. Nah, ini presentasi. Presentasi ini mudah-mudah gampang. Yang penting sesuaikan waktu, ya. Oke. Sesuaikan waktu, terus ini apa namanya? Bullet point, hindari paragraf, bullet point, satu kalimat, ya. Apalagi kalau offline, daring, umumnya dilakukan di ruang yang berupa round table, sehingga dosen-dosen harus melihat kayak gini, ya, kayak gitu. Sehingga tolong perhatikan, jangan memberikan informasi yang terlalu kaya, bullet point aja. Ya. Oke. Kemudian, underline kata kunci. Kalau di bullet point ada satu hal yang perlu mereka perhatikan, underline kata kunci. Contohnya misalnya, misalnya saya ambil contoh di konsep project management. Oke. Terdapat 3 komponen yang berpengaruh pada manajemen proyek, yaitu resource, budget, and time. Resource, budget, time, underline. Karena itu key point penting yang ada. Jadi Anda harus paham bahwa tidak semua examiner itu dengerin Anda, tapi dengan adanya visual clue seperti tadi, mereka akan paham kalau itu 3 hal yang penting. Ya. Termasuk mengapa ya? Saya boleh bilang menekankan itu adalah masalah. Ya. Misalnya permasalahannya kayak gini, misalnya ditulis permasalahannya, ada statement masalah, terus Anda katakan optimasi, ya, optimasi terkait akurasi penelitian masih rendah, maka terjadi di garis bawah itu optimasi akurasi. Nah, ya kebayang ya, tolong dikasih itu. Oke, nggak ada paragraf, maksimum 2 kalimat. Nggak ada paragraf, maksimum 2 kalimat, karena nggak akan dibaca. Ya, jadi kalau misalnya kalian pengen buat satu paragraf, itu cuma bisa 1 slide. 1 slide isinya 1 paragraf boleh. Ya. 1 paragraf, tapi jangan lupa dikasih visual clue ya, dikasih underline. Underline. Kalau nggak underline, bold. Terserah yang mana yang perlu teman-teman mau. Oke. Jadi itu ya. Jangan lupa citasi, semua dikutip. Jadi kalau ada tabel ditulis dari mana, ya, penelitiannya siapa. Kalau perlu ada gambar, kasih penjelasan. Ya, jadi ini sebelah kiri gambar, sebelah kanan penjelasan. Jangan cuma gambar aja. Ya. Oke. Jadi ada beberapa hal. Keyword. Nah ini, saya sering menemukan mahasiswa atau teman-teman sekalian presentasi itu nulis di bagian note kata-katanya, selamat pagi Bapak Ibu, kita akan melakukan ini dan sebagainya, di note ditulis. Ya. Begitu sebelum presentasi kelihatan lagi. Sebelum full screen udah kelihatan. Jangan kayak gitu. Kenapa? Karena nanti kalian nanti akan terkesan membaca. Ya, terkesan membaca. Kalau pengen buat notes, ya boleh di notes, tapi begitu itu di print out, ya,
dibaca, diingat aja. Kalau pengen nambahin note di bawah, itu yang keyword-keyword aja. Karena pernah ada seorang mahasiswa begitu presentasi, karena dia ngelihat ya, kan dia pakai dua layar tuh, yang satunya yang display apa, yang presenter view ya. Karena di layar, dia tuh sempat diem, karena dia kehilangan kursornya di mana. Dia tuh baru udah baca baru mana gitu. Kebayang ya? Jadi misalnya di sini istri, Bapak Ibu kita akan bahas 3 komponen. Komponen A adalah ini, komponen B adalah ini, komponen C adalah ini. Dia tuh lagi melihat, terus balik ke sini, dia pengen terusin, tapi putus. Dia bingung kursornya di mana, dia ngeliatin dulu. Ini mana ya, saya harus jelasin. Nah itu, jangan sampai jadiin kayak gitu. Kelihatan banget. Apalagi begitu waktunya udah mepet, kelihatan banget bacanya. Jadi baca gitu ya. Nah, terus aja next gitu. Jangan ya. Mending keywordnya aja di bagian ya, bagian note itu keyword aja. Yang mau Anda tekankan apa di sana ya. Transisi animasi perlu diberikan. Saya selalu menyarankan harus ada yang namanya apa ya, section divider. Section divider itu kan biasanya di slide itu ada agenda ya, bener kan, agenda. Terus agenda misalnya perumusan masalah apa-apa. Misalnya udah selesai agenda, itu jangan langsung isi perumusan masalahnya apa. Satu buat slide section yang isinya perumusan masalah. Isinya cuma judul header slide aja, perumusan masalah. Terus habis itu baru sisanya isinya. Kebayang nggak? Ya, teman-teman. Jadi jangan sampai semuanya diisi jadiin satu. Enggak. Tapi harus ada cut di isi ini. Kenapa? Karena examiner itu nggak semuanya memperhatikan Anda. Serius. Ada yang mengabaikan Anda pada saat pendahuluan. Tapi mereka pengen fokus di bagian metode. Jadi begitu pendahuluan udah selesai, literatur review udah selesai, kalau Anda punya section pembuka, metodologi, tulisan di situ gede kan, riset metode, maka mereka akan bisa fokus ke situ. Ya, mereka akan bisa fokus itu. Nah, itu akan memudahkan Anda juga untuk berpikir bagian mana yang harus ditekankan di riset metode. Ya, gitu ya. Oke. Jadi transisinya itu bukan cuma transisi animasi, tetapi transisi antara satu topik ke topik yang lain. Jadi kasarnya gini, kalau ada 5 agenda akan ada 5 transisi. Ya. Masing-masing transisi itu punya judul. Nah, gitu. Oke. Kalau perlu dibuat section dan struktur. Jadi section struktur itu gini. Pertama kan judul. Habis judul itu agenda. Ya. Habis agenda itu section 1, section 2, section 3, di dalamnya ada konten. Habis section 1, 2 dan 3 ya. Kesimpulan, saran. Habis saran, publikasi. Habis publikasi, live demo. Nah, gitu ya. Strukturnya kayak gitu harus teman-teman perhatikan. Ya. Kenapa demo di terakhir? Karena itu sebenarnya pengennya kita mekanismenya kayak gini. Ya, kayak gini. Orang itu akan lebih mudah memahami apa yang Anda lakukan melalui demo. Sehingga sebelum selesai presentasi, kalau bisa ada demo, beri demo, karena itu adalah aspek kulminasi paling atas. Mereka akan lebih mudah memahami. Jangan di tengah-tengah demo. Karena bisa saja pada saat di tengah-tengah, examiner ini lagi nggak fokus. Tapi begitu udah saran, mereka tuh udah siap-siap mau nanya, bener kan? Mereka udah siap-siap mau nanya. Pas udah siap-siap mau nanya, mereka kan masih punya kebingungan. Kan? Kalian tunjukin dengan demo. Demo itu sesuatu yang realistis. Misalnya contohnya kalau Bu Umi misalnya, demonya, saya pengen nyari nih, Bapak Ibu saya pengen nyari informasi ini hoax atau bukan, terus dikatakan. Pada saat saya menekan ini, maka terjadilah dijelasin gitu. Seperti yang saya sudah sampaikan, dan hasilnya seperti ini, kayak gitu. Mereka paham. Ya. Jadi demo itu jadi kulminasi seperti layaknya kurva eksponensial. Jadi jangan dibuat kurvanya kurva seperti apa tuh, kurva normal, enggak, tapi eksponensial. Jangan sampai juga terjadinya kurvanya di bawah gitu ya, bukan eksponensial tapi log gitu ya. Nah gitu. Jadi gitu untuk presentasi. Yang keempat, finalisasi presentasi. Ini penting. Saya sarankan 3 hari sebelumnya udah ready. Apa yang harus dilakukan? Itu pertama, tolong minta umpan balik pembimbing. Pembimbing minta umpan balik, kedua-duanya minta. Ya. Kalau perlu, Anda punya hak untuk request, saya mau simulasi presentasi. Itu bisa, ya, di request dulu. Nah, ya.
Jangan sampai gini. Ada pembimbing yang akhirnya dia bilang kayak gini. Semoga nggak kejadian di saya. Kan sudah saya bilang harus kayak gitu. Kok belum diubah sih? Ada yang, ada yang gitu. Saya udah 3 kali lah ngomong kayak gitu ke mbaknya. Tapi kok mbaknya belum berubah. Ada yang kayak gitu, hati-hati. Hati-hati. Jadi justru kita itu perlu dukungan pembimbing, malah pembimbingnya berbalik jadi examiner. Ini gawat. Caranya gimana? Tolong minta umpan balik dulu. Ya, umpan balik dulu, alokasikan waktu dan sebagainya. Kalau pembimbing ada salah satunya sibuk atau ya dua-duanya sibuk sih mungkin ya. Salah satunya sibuk, oke. Cari salah satunya aja cukup. Ya. Versioning atau catatan perubahan. Ya, jadi ini. Kalau misalnya teman-teman ini dalam proses yang lebih dari satu, contohnya misalnya pas hasil setelah hasil penilaian naskah kan ada perbaikan yang harus dilakukan. Tolong buat catatan perubahan di slide itu. Apa saja perubahan yang dilakukan berdasarkan versi terakhir teman-teman perbaiki naskah. Naskah dikirim, keluarkan perbaikan itu dicatat di slide ya. Tapi di hidden. Kenapa di hidden? Karena bisa saja nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang bertanya seputar perbaikan yang Anda lakukan sebelumnya. Ya. Contohnya gini, ada mahasiswa yang udah mentok, hasilnya itu nggak bisa naik akurasinya. Ya. Oke. Terus examiner bertanya, ini mahasiswa either kurang usaha atau udah melakukan sesuatu ya. Nah, kalau ada perubahan itu akan bantu banget. Ya. Template nggak harus template UGM, tapi saya sarankan selalu berbasis warnanya putih. Ya. Jangan basisnya warnanya biru, terus ada gambar screenshot kotak yang backgroundnya putih. Ya. Nggak estetik. Jadi usahakan basisnya putih semua. Basisnya putih. Nggak harus basisnya UGM, tapi tolong silakan Anda letakkan logo UGM dan sebagainya jika dibutuhkan. Umumnya sih ada logo UGM dan sebagainya, promotor. It's fine. Tapi hindari warna-warna, saya pernah nemu warnanya biru. Ya. Udah warnanya biru tua, ya fontnya kadang-kadang kuning, kadang-kadang putih. Plus lagi begitu dia capture gambar atau tabel, dia capture-nya itu capture screenshot terus ditempel. Jadi nggak elok sekali untuk dilihat. Ya, jadi hindari. Oke. Ya. Oke ya. Latih. Lupakan gaya berlatih di depan cermin. Ya, kenapa? Karena ini udah bukan masanya, tapi berlatihnya di depan laptop aja. Kalau perlu Anda rekam sendiri. Ya. Screen Anda rekam sendiri. Oke. Ingat modelnya mengalir. Cerita gitu ya. Namanya cerita itu ada opening, ada naik gitu ya. Apa sih kita sebut kalau naik itu? Setelah opening itu dia naik gitu ya. Dibawa naik, terus habis itu ada closing. Nah, harus kayak gitu. Ya. Itu. Yang kedua, kata kunci aja yang Anda ingat. Nggak usah mengingat semuanya. Lakukan ketepatan waktu. Jadi latihan 30 slide itu bisa nggak 30 menit? Oke. 20 slide itu bisa nggak 30 menit? Itu harus tahu. Dan intonasi. Ya. Oke. Ada yang pelan banget suaranya. Oke. Sampai beberapa itu minta diulang. Ya. Jadi yakinkan suara Anda fine gitu ya. Bisa. Tonton bagaimana presentasi yang bagus. Nonton TEDx, nonton conference, nonton yang lain gimana cara presentasi. Ya, itu penting juga supaya Anda punya gaya presentasi sendiri, tapi berdasarkan role model yang mungkin Anda sukai. Ya. Tonton aja TEDx deh. Saya sarankan gitu ya. Itu free juga. Di TV Anda pasti ada, di Android Anda juga ada. Cari dulu. Lihat topik yang Anda suka, coba lihat bagaimana penyampaian. Ya. Nah, gitu. Gesture. Oke. Saya selalu menyarankan tidak duduk pada saat presentasi, terutama presentasi luring. Berdiri.
dan berdirinya tidak menghadap ke samping tetapi ke depan. Ya. Oke. Lakukan juga kontak mata, tapi kontak matanya tuh memutar, ya memutar. Jangan ke examiner luar aja dipelototin, awas, jangan gitu, tapi memutar. Ya, gitu. Oke. Nah, yang tangannya nggak bisa diem pegang pulpen gitu ya, pegang pulpen boleh gitu ya, sambil nyatet juga boleh gitu ya, barangkali agak ragu gitu. Karena ada beberapa mahasiswa yang pas presentasi tuh ya kakinya goyang-goyang gitu ya gitu, apalagi pas ditanya gitu ya. Nah, Nervous tuh Pak. iya belum jelas. Oke, persiapan H-1 ya, persiapan H-1. Oke, H-1 nih, sebelum H-1 ngapain? Pas hari H-1, laptop dan sediakan backupnya. Backupnya bisa tablet, bisa apa dan sebagainya. Ya, kita nggak tahu apa yang kejadian. Pernah kejadian gini, mahasiswa S2 sih ya, mahasiswa S2. Oke, laptopnya nggak mau nyala. Dia bingung mau apa. Akhirnya dia pinjam laptop teman. Begitu laptop temennya dipakai, nggak bisa connect ke proyektor. Bayangin dia betapa stresnya gitu. Akhirnya dia mikir harus gimana. Pakai laptop apa? Akhirnya pakai laptop kampus gitu ya. Nah, kampus. Tapi begitu pakai laptop kampus, dia demo kodenya nggak bisa karena di laptop kampus nggak ada Visual Studio. Ya, bayangin tuh. Itu kondisinya gimana gitu ya. Dan itu kejadiannya dia datang itu terlambat. Terlambat sekitar 5 menit lah dengan kondisi seperti itu. Wah, itu kacau. Efeknya apa? Dia diulang ujian. Diulang ujian. Ya, dia diulang ujian. Oke. Nah, itu jangan sampai kejadian gitu ya. Jadi harus siapkan backup. Ya, siapkan backup. Minta teman Anda siapkan backup gitu ya. Kalau Anda punya 2 laptop ya, satu laptopnya gitu. Oke, laptop suami atau laptop pasangan dipinjam dulu gitu ya. Oke, sekedar untuk backup. Oke. Sering kejadiannya itu nggak muncul di layar dan nggak mungkin bisa pindah tempat. Nggak mungkin. Ya. Sehingga backupnya itu kadang-kadang bawa 2 konektor, bawa laptop 2, bawa konektor 2. File. Oke. Kalau teman-teman ternyata punya file yang sudah lebih baru, tetapi naskah akademik yang sudah masuk itu lebih lama, tolong di print out. Di print out. Ya, di print out. Misalnya gini, ada perubahan XYZ. Tapi naskah yang dipegang oleh examiner itu belum ada XYZ. Tolong di print out. Yang di print out itu nggak perlu bagian seluruhnya, cuma yang berubah aja. Ya, karena pernah kejadian, ya, dia presentasi, terus ditanya, tolong dong mas, novelty terkait dengan validasinya di mana? Terus dia sebut di halaman 27 pak, di halaman ya 27. Terus di halaman 27 itu beda. Begitu di cross check ternyata duanya beda. Yang satu di halaman 27, yang satu belum ada. Nah, jangan sampai kayak gitu. Ya, oke. Nah, jadi udah harus same page dulu. Makanya make sure aja kalau perlu dipasang handout ya. Nah, gitu. Pakaian ya, buat nyaman, jangan terlalu merepotkan gitu ya, feel free aja. Okay. Yang nggak biasa pakai jas nggak usah pakai jas, pilihlah yang lebih nyaman, misalnya pakai batik gitu ya. Okay. Dilihat juga kondisi ruangannya. Ada beberapa ruangan yang emang dingin banget, sehingga Anda harus pakai baju tebal, apalagi pas puasa gitu ya. Yang ujiannya pas puasa itu cepet banget kedinginan gitu ya, dan sebagainya. Ya, oke, make sure aja. Lokasi ujian dicek dulu. Ya, lokasi ujian H-1 tolong dicek. Koneksi internetnya gimana di sana? UGM hotspotnya nyala bagus nggak? Siapin tethering. Kalau misalnya ada demo yang online, ya gitu. Cek dulu sehari sebelumnya, boleh kok. Ya. Handout konektor tolong dibawa. Handout dicetak. Kalau kalian pengen memberikan additional value, presentasi boleh dicetak. Lalu diserahkan pada saat sesi, boleh. Seperti itu. Tapi kalau sesinya sesi online nggak perlu ya. Pas sesi offline aja kalian mungkin perlu memikirkan untuk handoutnya dicetak, dalam hal ini presentasinya. Dan terapkan kepo.
knowing examiner particular objective. Ya, kepo. Cari tahu keminatan terkait dengan masing-masing examiner. Misalnya contoh, Pak Rudi. Pak Rudi itu pasti akan berfokus pada validasi dan perumusan masalah. Jadi yakinkan itu benar. Mas Uno, dia akan memvalidasi riset desain Anda itu sampai habis. Ya, jadi yakinkan riset desainnya benar. Jangan sampai ada celah. Ya, oke. Terus kemudian misalnya misalnya saya ambil contoh lagi Bu Ana misalnya. Bu Ana tuh fokus ke konsepnya dan hasilnya. Nah, gitu. Jadi ya. Nah, tahu dari mana informasi ini? Tanyalah pembimbing Anda, ya. Personally gitu ya. Oke. Jadi nggak salah begitu Anda. Misalnya nih, Pak Insaf pasti akan memvalidasi statistik Anda. Pasti beda-beda. Ya. Ya gitu. Saya pasti akan memvalidasi software Anda kalau ada gitu. Atau aplikasinya Anda kalau ada. Nah, pasti beda-beda. Ya. Itu yang kita sebut dengan kepo. Ya. Lihat laman research kit-nya, lihat lihat ininya, lihat laman research kit, lihat Scopusnya, ya. Nggak usah lihat H-index dan sebagainya. Karena lucu ini pengalaman nyata. Ada examiner luar, kebetulan dia youtuber terkenal, punya materi-materi komputer gitu ya, oke gitu. Terus pas presentasi dia bilang gini, ya, ini riset desain saya ambil berdasarkan gitu ya, salah satunya terinspirasi dari video nama examiner tersebut, dan betul emang perlu seperti itu. Ya. Dari kepo kayak gitu, dia lancar. Secara pertanyaan juga nggak sulit-sulit banget gitu dan sebagainya. Jadi usahakan kepo, ya penting. Oke, ya oke. Persiapan hari H, ya udah persiapan sekarang hari H. Ya makanya saya sebut dengan D-Days. Gitu ya. D-nya itu bisa doom, tahu ya doom itu, ataupun yang lain. Oke, apa aja yang harus dilakukan di situ? Pertama, di hari pertama, tolong 60 menit sebelumnya hadir. Ya, oke. Perkara itu dibatalkan seperti bersakti ya, sabar aja. Ya, jadi nanti 60 menit sebelumnya tolong hadir. Ya, dicek-cek semuanya, koneksinya gimana, lakukan speed test gitu ya. Ya kayak gitu lah. Ya, oke. Mikrofon juga. Jadi kadang-kadang kalau ada hybrid gitu ya, misalnya examinernya dari luar nggak bisa ke Jogja, cek juga. Anda siapkan mikrofon sendiri kalau perlu. Tapi departemen sudah menyediakan. Oke. Tes koneksi, tes layar, siapkan tethering kalau misalnya nggak jalan semua. Ya. Remind pembimbing ya, untuk hadir 120 menit sebelumnya. Maksudnya gini, bukan mereka suruh hadir 2 jam sebelumnya, enggak. 2 jam sebelumnya di WA dong, ya, atau di Teams atau di mana. Pak, saya hari ini mau ujian, tolong datang ya. Karena barangkali lupa gitu. Oke. Jangan juga ngasih reminding 1 hari sebelumnya, itu tetap lupa. Jadi 2 jam sebelumnya. Kalau jam 9 berarti jam 7. Oke. Oke. Oke, berikutnya. Oke, senyum, sapa, santai, sigap. Ya, senyum, jangan kayak orang stres gitu. Kelihatan banget kalau orang stres itu nggak menatap gitu, dia natap layar ada kayak gitu. Terus sapa, setiap ada yang baru masuk disapa gitu ya. Oke, santai, nggak usah gesturnya, nggak usah tegang. Sigap itu gini, ini yang penting. Begitu ditanya, Anda harus jawab, nggak usah diem. Kalau nggak bisa, Anda katakan sepengetahuan saya. Kalau benar-benar nggak bisa, Anda katakan nggak bisa atau nggak tahu. Jangan sampai menghayal atau ngarang yang akhirnya mengalami falasi, itu lebih gawat. Ada seseorang yang nilainya tadinya B, bisa jadi turun B/C. Gara-gara ada konsep yang dia salah artikan. Padahal konsepnya itu sederhana. Misalnya contohnya gini, apa sih bedanya web 2.0 dengan semantic web?
dia nggak paham tuh. Ya. Terus dia menghayal gitu, ternyata salah. Lebih baik kalau itu sepengetahuan saya, bla bla bla. Kalau nggak tahu, ngomong apa adanya. Ya seperti itu. Umumnya pembimbing itu ngasih clue. Pembimbing seperti Bu Suning atau Bu Silmi atau siapa, dia akan ngasih clue. Ayo ingat kayak gini, biasanya Bu Suning kayak gitu. Biasanya dikasih clue. Ya. Jadi di situ umpan lambung ya, umpan lambung. Ya. Umpan lambung yang harus Anda cari tahu. Ya, oke. Nah, itu. Teknik presentasi ya nggak ada sesuatu yang baru. Teknik presentasi saya rasa teman-teman rata-rata di sini dosen, jadi udah common banget, udah terbiasa banget. Oke. Yang penting tepat waktu, ya, tidak membaca teks, ya, di bagian notes-nya, ya, bercerita bukan baca poin, ya. Oke. Jadi bercerita itu gini, misalnya ada 3 poin, 1, 2, 3, nggak usah dibaca, oke, langsung aja bicara story-nya. Yang paling penting tuh ini. Jadi bisa aja poin 3 dulu yang dibahas, poin 2, poin 1 boleh. Kecuali ordered list, misalnya langkah-langkah ya, ada 1, 2, 3. Tapi kalau begitu bullet point, unordered list, Anda bisa baca 3 dulu, 2 itu, 1 dulu. Kemana? Tergantung siapa yang berminat. Ya. Kalau misalnya Anda lihat yang paling jadi fokus itu adalah poin 3 itu jelasin. Ya. Teknik menjawab pertanyaan adalah seperti ini. Begitu beliau bertanya dan berhenti, kan berhenti tuh, tanya dulu, apakah saya boleh langsung menjawab? Nah, gitu. Karena apa? Ada beberapa examiner yang pengen langsung ngeluarin 3 pertanyaan, terus Anda jawab. Kalau 3 pertanyaan ini, isunya kalian kadang-kadang lupa pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua tadi apa ya? Nah, gitu. Jadi harus siap dicatat. Ya, siap. Alangkah baiknya tekniknya adalah satu pertanyaan dijawab. Itu ada satu pertanyaan, boleh nggak saya jawab? Ya. Oh iya, silakan, baru jawab. Setelah sudah selesai, nggak usah diem aja, tanya, apakah jawaban saya ini sudah sesuai Pak? Gitu. Tanya balik ya. Oh iya sudah. Ya, hal seperti itu sebetulnya, tapi itu terminasi untuk go ke another step. Ya, jadi jangan langsung udah diem, semuanya diem gitu. Terus akhirnya ada yang tanya lagi. Ya. Nah, jadi misalkan, jadi aturannya itu dengarkan pertanyaan secara utuh. Satu, ada 5 ya cara teknik jawab. Dengarkan pertanyaan secara utuh. 1. 2, rekonfirmasi pertanyaan. Ya, rekonfirmasi benar seperti ini Pak. 3, jawab. Ya. 4, konfirmasi lagi. Apakah sudah sesuai? Nah ya, oke. 4, apakah sudah sesuai? Yang kelima, berterima kasih. Ya. Masukannya akan kita masukkan ke catatan media perbaikan. Jadi Anda harus punya satu notebook sendiri untuk nyatat. Kalau serba susah, saya lebih prefer Anda pakai tablet 1 jutaan, 2 jutaan itu nyatat lebih cepat dibanding nulis pakai pena. Kalau saya ya, nggak tahu. Oke ya, jadi harus ada konfirmasi. Derajat keyakinan. Nah, ini penting. Pas jawab, dijelaskan. Kalau Anda ragu, sepanjang pengetahuan saya, itu ya, kalau Anda ragu. Kalau yakin, langsung tembak. Gitu ya. Oke. Kalau yakin, Anda. Nah, gitu. Beberapa examiner juga perlu pandangan visual. Jadi, tidak salah begitu Anda ada pertanyaan yang punya korespondensi dengan slide yang sebelumnya, Anda switch dulu ke slide sebelumnya. Misalnya, penanya tersebut menanyakan tentang ini, dan itu jawabannya ada di slide 8. Mending Anda pindah ke slide 8. Ya. Nah, oke. Jadi jangan biarkan tampilan Anda di background itu terima kasih aja. Enggak, Anda bisa geser. Oke. Menjawab, ya, konfirmasi betul tidak, dan catat. Ya, gitu ya. Teknik menjawab. Revisi. Ya, revisi. Jangan lupa dicatat revisinya. Ya. Karena apa? Karena yang ada di note di examiner di sistem itu nggak selengkap yang ada dicatat. Gitu ya. Oke. Jadi usahakan punya catatan. Oke, itu tuh teman-teman ya. Kayaknya udah semua nih. Ini 7 ini ya. 7 hal tuh yang kita bahas tuh. Dari 1 sampai 7. Yuk kita mulai diskusinya. Jadi waktu 6 menit. Ada nggak
yang harus disiapkan, yang Anda masih ragu, yang Anda harus perhatikan. Gitu ya. Mau tanya Pak Ridi, Sakti Pak. Pak, Iya. saya kan melibatkan proses statistik ya Pak, yang cukup panjang gitu. Apakah mungkin nanti akan dibedah untuk melihat proses statistiknya ya Pak? Mungkin Ya. banget, mungkin banget. Hati-hati aja, jangan sampai begitu tiba-tiba Anda kesalahan menentukan standar deviasi, wah udah. Udah. Jadi tolong dicek lagi. Jangan dicek lagi. Siapa aja pengujinya? Pak Insap dan Pak Sunu, Pak. Nah, udah tuh Pak Insap pasti akan nanyakan statistik, Iya, Pak Sunu statistik. pasti tanyakan riset desain. Nah, riset desain. Iya. Jadi akan baik, Pak, proses-prosesnya. Baik, terima kasih, Pak. Lalu untuk keaslian penelitian itu apakah perlu ditampilkan juga Pak bagannya gitu? Enggak perlu sebenarnya. Enggak perlu. Oke. Tapi kontribusi perlu. Novelty itu perlu untuk SD. Oh ya, baik. Ya. Sama saya sudah mengirimkan key paper ya, Pak. Oke, siap. Saya sudah mengirimkan ini Pak, draft untuk PPT, tapi kayaknya juga masih terlalu banyak. Mohon bantuan Pak untuk dicek. Ya, harusnya Jumat ya. Jumat yang berarti hari ini. Iya. Oh iya. Saya finalisasi. Siap Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke. Ayo yang lain. Bu Sakti siap-siap hari Jumat ya. Kalau Jumat pagi sih, apalagi era puasa ya, itu relatif cooling down. Iya. Fokusnya beberapa eksamen itu ke ibadah gitu. Iya, betul. Tapi untungnya pagi itu emosinya masih rendah. Kalau siang itu udah mulai lapar. Aduh. Ya, silakan. Siapa lagi yang mau maju lagi selain Sakti berarti? Yang deket-deket. Bumi. Bumi. Habis revisi. Masih jauh. Pak Budi sih udah maju. Masih nulis, Pak. Udah maju kompre belum? Sudah, Pak. Besok sudah daftar ini PGS, Pak, untuk tanggal 5-6 April. Oke lah kalau gitu, semoga lancar. Oke ya gitu ya. Oh iya, saya tuh punya harapan teman-teman, tolong kalau ada sesuatu progres apapun disampaikan ya. Jangan menghilang gitu loh. Nggak ada progres ataupun sekedar curhat boleh. Oke, kalau gitu saya cukupkan sekian dulu ya. Makasih ya teman-teman ya. Terima kasih Pak Ridi. Terima kasih Pak. Terima kasih bimbingannya Pak. Terima kasih. Wah, saya terlambat datang tadi. Bu Sapti mau ujian besok ya? Iya Bu, Jumat Bu. Aduh, deg-degan. Bu Nur minggu depan deg-degan ya Bu. Oh iya.